Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 647, mengundang pelindung agung, terobos ombak dan tebas ribuan orang. Zanwudi telah mengeluarkan senjatanya sendiri, yang juga merupakan senjata konvensional Pulau Naga Perang. Penggaris berat tanpa ujung, gelap dan berkilau. Ketika diayunkan ke bawah, ia membawa serta banyak hantu. Sebagai perbandingan, seruling giok di tangan Zudazuang terlihat lemah, tetapi itu hanyalah ilusi bagi mata telanjang. Dentang, pada saat seruling giok dan penggaris berat itu bertabrakan, Zudazuang masih merasa tenang. Ia menjatuhkan seruling giok dan penggaris berat itu pada saat yang bersamaan. Dan penggaris berat itu tidak memperoleh manfaat apapun, yang membuat para prajurit yang menyaksikan pertarungan di sekitarnya tercengang. Tahukah kamu, pertarungan antara Chongqi dan Yuxiao seharusnya adalah pertarungan antara kekuatan dan kelenturan. Namun Chongqi tidak dapat menekan Yuxiao dalam hal kekuatan. Jadi Yuxiao akan membuat Chongqi menderita dalam hal kelenturan. Hal ini memang terjadi. Zudazuang memainkan seruling giok di tangannya dengan bebas dan elegan. Terkadang menyerang jalur teratas Zanwudi, terkadang menyerang jalur bawah secara diam-diam, dan terkadang menyerang jalur tengah, sehingga membuat Zanwudi kesulitan beradaptasi. Setelah beberapa saat, Zanwudi memiliki beberapa bekas seruling di tubuhnya. Terlihat sangat menyedihkan. Bukan saja pemandangan ini sulit diterima oleh Zanwudi, para prajurit di sekitarnya pun merasa seperti sedang bermimpi. Pulau Zanlong, Zanwudi, berada di peringkat ketiga dalam daftar Master Seni Bela Diri. Sekte Beidou, Murong Chengfeng, berada di peringkat keempat dalam daftar Master Seni Bela Diri. Gunung Damo, Master Kongtong, berada di peringkat kedua dalam daftar Master Seni Bela Diri. Di bawah ranah Qi, jajaran seperti itu seharusnya mampu menyapu dunia seni bela diri. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Sekte Jiuxuan memang rumah bagi naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, seorang pria gagah, seorang Taois kompas, dan seorang pria kekar benar-benar telah memblokir serangan dari 5 master seni bela diri teratas dan memegang kendali dengan kuat. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Murong Chengfeng dan yang lainnya dikalahkan. Kau hanya memperhatikan pertempuran di antara para master teratas. Lihat di tempat lain. Berapa banyak master dari berbagai sekte yang telah gugur. Kekuatan keseluruhan para master sekte Jiuxuan benar-benar lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada para master sekte lainnya. Ini memang pertempuran antara pasukan reguler dan pasukan campuran. Tidak peduli berapa banyak pasukan campuran yang ada, mereka akan hancur. 3 dewa Zulang dikalahkan oleh Chu Chen lagi. Situasi pertempuran menjadi semakin jelas. Pasukan master dari Sekte Jiuxuan mengalahkan Sekte Ortodoks yang dipimpin oleh 3 klan. Inilah kekuatan sejati Sekte Jiuxuan. Ekspresi Zhao Zu terus berubah. Kelompok kecil Sekte Tianji yang dipimpinnya awalnya ingin maju ke depan. Tetapi setelah melihat kekuatan mengerikan dari Master Sekte Jiuxuan, mereka telah mundur ke tepi alun-alun. Bersiaplah untuk mundur kapan saja. Penatua Xuanming tampak malu dan merasa sulit menerima situasi ini. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu,
Sekte Tianji sama terkenalnya dengan Sekte Jiuxuan. Yang keduanya merupakan sekte yang sangat kuat. Namun sekarang, Sekte Tianji telah jatuh ke titik di mana ia hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dalam pertempuran seperti itu. Grandmaster Sekte Tianji Lo Wei tampak panik dan bergumam, ini bukan kekuatan terkuat Chu Chen. Dia tidak akan pernah melupakan pengasuh biasa Liu yang ditemuinya saat dia menyelinap ke villa keluarga Song hari itu. Namun setelah itu, dia tidak pernah melihat jejak Nani Liu lagi. Lo Wei punya banyak alasan untuk percaya bahwa pengasuh misterius Liu adalah kartu truf yang disimpan oleh Chu Chen. Wah. Ketiga dewa Zulang pun terlempar. Darah mengalir dari sudut mulut Zhan Hai, dan dia menatap Chu Chen dengan tak percaya. Meskipun mereka dikalahkan oleh Chu Chen 2 hari yang lalu, Chu Chen saat itu telah menyergap mereka di hutan dan membentuk formasi untuk mengejutkan mereka. Meskipun mereka dikalahkan, Zhan Hai tidak mau menerima kekalahan itu. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa jika mereka bertarung lagi, 3 dewa Zulang mungkin tidak akan kalah. Mencobanya hari ini, masih tersesat. Terlebih lagi, kekalahan hari ini berlangsung cepat dan menentukan. Chu Chen telah menekan mereka hampir dari awal hingga pukulan terakhir. Hanya dalam 2 hari, kekuatan Chu Chen telah meningkat lagi. Zhan Hai berdiri terpaku di tepi alun-alun, tidak bergerak. Di kejauhan, Zhan Musi juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Tanpa sadar, dia melangkah maju dan berkata, "Paman, Chu Chen ini terlalu keji. Aku curiga dia menggunakan sihir untuk melakukan hal yang tidak masuk akal ini." Pada saat ini, Zhan Musi merasakan adanya saling pengertian dengan Zhan Hai, karena mereka berdua telah dianiaya oleh Chu Chen. Zhan Hai mengangguk, dan dia tiba-tiba mengerti ketidakberdayaan Zhan Musi saat menghadapi Chu Chen. Jangan khawatir, meskipun dia menggunakan sihir, dia tidak akan bisa mencapai langit. Zhan Hai menatap dingin ke arah Chu Chen yang tidak jauh darinya. Tapi sekarang, Zhan Musi tiba-tiba berhenti bicara. Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Jantungnya seperti akan melompat keluar. Dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan suaranya sedikit bergetar. Mungkinkah? Zhan Hai melirik Zhan Musi, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Zhan Musi tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba tubuhnya menegang. Dia mengangkat tangannya dan meninju kepala Zhan Hai. Wah, Zhan Hai sudah terluka oleh serangan Chu Chen, dan dia sama sekali tidak berdaya melawan Zhan Musi. Dia berteriak dan terhuyung mundur 2 langkah. "Kau!" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar teriakan Zhan Musi yang sangat panik. Aku tidak bisa mengendalikan kemampuanku lagi." Zhan Musi mengayunkan penggaris berat itu dan menghantamkannya ke arah Zhan Hai. Zhan Hai menghindar dengan panik dan berteriak marah, "Bajingan, keluar dari sini!" Namun, Zhan Musi sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia berteriak dan menatap Chu Chen dengan tatapan ngeri. Mulai saat ini, Chu Chen akan benar-benar menjadi mimpi buruknya. Dia tidak ingin muncul dalam jarak 1000 meter dari Chu Chen lagi seumur hidupnya. Dia adalah iblis. Ledakan, pada akhirnya,
Zan Hai menendang Zan Musi dengan tendangan yang kuat. Bersama Zan Musi, satu orang lagi terlempar keluar. Diiringi ledakan seruan yang tak dapat dipercaya, Murong Chengfeng, seorang guru besar dari Sekte Beidou, terlempar keluar oleh orang kuat dari Sekte Jiuxuan. Tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Saat mendarat, ia memecahkan beberapa batu bata biru di alun-alun. Para prajurit di sekitar bisa merasakan teror bahkan dari jarak 100 meter. Aku menggigil tanpa sadar. Kalau mereka yang melakukannya, pukulan ini pasti akan membunuh mereka seketika. Kamu terlalu lambat. Paman Lu melihat sekeliling, tampak tidak puas dengan situasi pertempuran di medan perang lain, dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius ketiga sekte tersebut atau bahkan sekte ortodoks sama sekali. Pada saat ini, pikiran setiap orang tanpa sadar teringat pada kata-kata yang baru saja dia katakan. Mengembalikan ketertiban di dunia prajurit, dilihat dari situasi saat ini, Jiuxuanmen benar-benar memiliki kekuatan ini. Zan Wudi juga menarik napas dalam-dalam. Jika tidak ada rencana cadangan, saya khawatir Pulau Zanlong benar-benar akan diinjak-injak oleh Sekte Jiuxuan hari ini. Zan Wudi mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Pelindung utama Pulau Zanlong, pertama dalam daftar Master Seni Bela Diri. Zan Leiting, saatnya kamu muncul, silakan sambut pelindung agung, suara Zan Wudi terdengar. Bab 648, kartu Tram terungkap, mata Zan Musi menyala-nyala. Dan pada saat ini, semua murid Pulau Zanlong yang hadir dipenuhi dengan kegembiraan. Zan Leiting adalah anak ajaib paling berbakat di Pulau Naga Perang dalam 100 tahun terakhir. Dia adalah yang termuda tetapi terkuat di antara semua penjaga Pulau Naga Perang. Dalam 10 tahun terakhir, kebangkitan Zan Leiting telah menjadi legenda yang memukau bagi para murid Pulau Naga Perang. Dia telah bangkit dari murid biasa menjadi kepala penjaga Pulau Naga Perang. Sekarang, di usia 35 tahun, dia telah melangkah setengah kaki ke alam Ki dan menjadi nomor 1 di daftar Grandmaster dunia prajurit. Hampir semua orang percaya bahwa Zan Leiting adalah masa depan Pulau Naga Perang dan juga mewakili masa depan dunia prajurit. Dia kemungkinan besar akan menjadi pria super kuat pertama di dunia seni bela diri yang melampaui alam aura. Pulau Zanlong menaruh harapan besar pada Zan Leiting. Semua sumber daya Pulau Zanlong diinvestasikan pada Zan Leiting, sehingga Zan Leiting dapat sepenuhnya menampilkan bakat bela dirinya. Zan Leiting tidak mengecewakan Pulau Zanlong. Zan Leiting yang berusia 35 tahun menjadi orang nomor 1 yang diakui di alam Ki di dunia seni bela diri. Umpan balik ini cukup untuk membuat Pulau Zanlong puas. Benar saja, pelindung petir telah tiba. Tubuh Zan Musi bergetar karena kegembiraan. Ia memiliki kesempatan untuk membalas semua keluhan dan rasa sakit yang telah dideritanya. Faktanya, Zan Musi dan Zan Leiting memiliki usia yang sama. Namun hal itu tidak menghalangi Zan Musi untuk mengagumi Zan Leiting tanpa batas. Saat suara Zan Wudi jatuh, banyak prajurit melihat sekeliling. Si jenius dari Pulau Naga Perang ini, yang memiliki aura magis yang amat kuat,
memiliki aura yang amat misterius di hati banyak pendekar. Banyak orang ingin melihat gaya sang jenius legendaris Pulau Naga Perang, sang penjaga guntur. Jadi dia ada di sini juga. Murong Chengfeng menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lembut dan menatap dingin ke arah Lu Zengfang yang telah mengusirnya. Pertarungan belum berakhir. Pulau Zanlong memiliki rencana cadangan, dan Sekte Beidou dan bahkan Gunung Damo juga sama. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka di awal. Dan alasannya sangat sederhana. Mereka semua berharap pihak lain dalam aliansi dapat melakukan lebih banyak upaya, sehingga mereka dapat menyimpan cukup banyak kartu di tangan untuk menghadapi kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Lagi pula, aliansi ini tidak bersatu menjadi satu. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja. Dunia para pejuang tidak pernah damai. Namun, angin kencang dan gelombang seperti saat ini jarang terjadi. Amitabha, Master Kong Tong mengatupkan kedua tangannya. Dia adalah orang terkuat kedua dalam peringkat Grandmaster. Tetapi dalam pertempuran hari ini, dia bertarung sendirian melawan seorang pendeta Tao dari Sekte Jiuxuan. Dalam pertempuran antara Buddhisme dan Taoisme ini, dia dikalahkan. Master Kong Tong tidak patah semangat. Pada saat ini, dia tiba-tiba melepaskan jubahnya, memperlihatkan lapisan jubah merah cerah dengan tepi emas, yang samar-samar memperlihatkan aura yang tidak biasa. Jubah Dharma, alis Chu Chen terangkat. Ia pernah mendengar bahwa ada jubah seperti itu di Gunung Bodhidharma, yang dibuat oleh seorang biksu tinggi di Gunung Bodhidharma menggunakan formasi. Jubah itu berisi relik biksu tinggi di Gunung Bodhidharma. Mengenakan jubah ini dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang dan melemahkan serangan lawan pada saat yang bersamaan. Jubah yang sangat penting. Seorang biksu dari alam Ki Gunung Bodhidharma sebenarnya tidak membawanya ke laut. Ren Pingsheng memegang kompas di tangannya. Dia sangat sombong. Apakah dia tidak tahu risiko di luar negeri? Tepat ketika jubah Bodhidharma terungkap, 6 orang berkumpul di sekitar Murong Chengfeng. Ada 6 master kuat di tahap akhir Grandmaster. Di antaranya adalah 10 teratas dalam daftar Grandmaster. Mereka hanya memiliki satu misi, yaitu membentuk formasi biduk, membantu Murong Chengfeng, dan melancarkan semua serangan dengan Murong Chengfeng sebagai pemimpin. Pada saat yang sama, Murong Chengfeng memegang pedang di tangannya. Pedang pusaka Sekte Beidou, pedang bintang 7. Lu Zengfang tersenyum. Seperti yang diharapkan, ketiga sekte utama semuanya punya rencana cadangan. Lu tua, apakah kau ingin mencoba dan melihat apakah tubuhmu dapat menahan pedang 7 bintang? Seruling giok di tangan Zudazuang berubah menjadi kipas lipat di suatu titik. Dengan bunyi krek, kipas lipat itu terbuka dan dia melambaikannya dengan anggun, tampak santai dan menggoda pada saat yang sama. Lu Zengfang melirik dan berkata, "Diamlah, Dazuang." Senyum Zudazuang membeku. "Ah, bajingan tua." Zudazuang tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau tidak, Lu Zengfang akan memanggilnya dengan nama lengkapnya. Sosok dalam balutan brokat yang indah tampak turun dari langit, secepat kilat, dan berdiri di atas patung Daozu di alun-alun. Angin gunung meniup pakaiannya.
jubah panjangnya yang disulam dengan naga putih, sosoknya yang tinggi dan ramping, dan penguasa yang berat di punggungnya tampak luar biasa, membuat orang-orang merasa tertekan. Pulau naga pertempuran, guntur dan kilat, alun-alun itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Pemandangannya tampak damai, tetapi darah semua orang mendidih di dalam. Awalnya, semua orang mengira bahwa ketiga sekte akan mengepung dan menekan Chu Chen, tetapi tanpa diduga, bala bantuan dari sekte Jiuxuan begitu kuat sehingga mereka mengalahkan ketiga sekte tersebut. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa ketiga sekte akan dikalahkan, sebuah pemandangan muncul yang cukup untuk membalikkan keadaan. Pertama di daftar Grandmaster, Zan Leiting, formasi biduk, pedang bintang 7. Jubah Bodhidharma, pakaian berharga yang legendaris. Ini adalah fondasi dari tiga sekte. Mereka tidak akan pernah menunjukkan kartu truf terbesar mereka. Dengan pedang bintang 7 di tangan dan formasi bintang 7 sebagai berkahnya, Murong Chengfeng hampir tak terkalahkan di alam aura. Berkat Chu Chen, aku dapat melihat jubah Bodhidharma yang legendaris. Saya merasa bahwa meskipun demikian, sekte Jiuxuan tidak mudah untuk dihadapi. Jika sebelum orang-orang kuat sekte Jiuxuan muncul, dan saya melihat pedang 7 bintang dan jubah Bodhidharma, saya pasti dapat menyatakan bahwa pertempuran ini akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Tetapi sekarang, bahkan jika ketiga sekte bergabung dan saya ikut campur, saya tidak berani mengatakan bahwa saya pasti akan menang melawan sekte Jiuxuan. Zan Leiting menatap Chu Chen, di usiamu yang masih muda, kamu sudah membuat kehebohan besar di dunia seni bela diri. Kamu punya Audio banyak hal milik yang bisa Software dibanggakan. Channel. Chu Chen tersenyum. Bagaimana ini bisa cukup? Jika aku bisa mengalahkan orang nomor 1 di peringkat Grandmaster, mengambil pedang 7 bintang, dan juga mengambil jubah Bodhidharma, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Satu kalimat menyinggung tiga sekte. Mulut Liu Qianqian berkedut sedikit di belakangnya. Dia benar-benar berani memikirkannya. Tapi mungkin kakak Chu Chen benar-benar melakukannya. Xiao Wuyu menatapnya dengan saksama. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia merasa bahwa kakak Chu Chen bahkan lebih tampan dan menawan. Bukan karena Xiao Wuyu terobsesi dengannya. Dia benar-benar merasakan aura yang sangat alami dan menarik dari Chu Chen. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Xiao Wuyu menghubungkan perasaan ini dengan reuni yang telah lama ditunggu. Faktanya, Chu Chen telah mulai berlatih teknik pemeliharaan kesehatan Tao, yang menyebabkan tubuhnya memancarkan aura unik. Bagi Zan Leiting, seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Dia mengulurkan tangannya, memegang penggaris berat di satu tangan, dan perlahan menunjuk ke arah orang-orang kuat sekte Jiuxuan. Penggaris dingin besi hitam, beratnya 1000 pon. Siapa di antara kalian yang ingin mencobanya, atau datang bersama? Di bawah alam Qi, Zan Leiting memiliki kepercayaan diri yang hampir tak terkalahkan. Sejak mencapai puncak level Grandmaster, dia tidak pernah terkalahkan. Sosok yang kuat melangkah keluar. Lu Zhengfang menggelengkan kepalanya pada Zan Leiting. Kamu belum layak. Bersambung.